Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Normas, Nur Rahmat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas secara santai gerak-gerik perilaku dari para Habib-Habib ini ya, yang terutama yang ini saya soroti adalah perilaku Habib Bahar, Habib Rizik. Ini sangat apa ya? Sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan ya. Maksudnya orang ini tidak tahu malu ya. Kalau memalukannya ya mungkin bisa dikatakan entah itu memalukan atau tidak. Tapi yang jelas ini menunjukkan mereka ini tidak tahu malu. Apa itu? Yaitu sikap-sikap yang mendadak. Yang akhir-akhir ini setelah adanya polemik nasab ini itu terjadi. Sesuatu yang tiba-tiba yang tidak biasa dilakukan oleh mereka tapi kemudian dilakukan. Yang pertama yaitu adalah dari Habib berubah menjadi Sayyid. Nah, ini ketara sekali dari si Bahar itu. Si Bahar itu yang sebelumnya kemarin yang membuat terjadinya polemik nasab ini itu memang dipicu oleh komentar si Bahar yang sebelumnya mengatakan bahwasanya Wali Songo yang ada sekarang ini itu bukan keturunan Wali Songo. Berarti Duriah Wali Songo yang ada saat ini sudah putus, kalaupun ada itu dari Duriah ibu katanya. Dan ini kemudian memicu kontroversial, akhirnya terjadilah polemik nasab. Menimbulkan banyak orang kemudian seperti Kiai Maduddin itu pun meneliti. Waktu itu jelas-jelas sekali bahwa si Bahar Smith ini sangat menyudutkan Duriah Wali Songo. Ya, Duriah Wali Songo. Dan kalau kita melihat faktanya, kenyataannya, kelakuan si Bahar saat ini, kok tiba-tiba namanya itu ikut diganti menjadi Sayyid, memakai label Sayyid ya. Terutama kita bisa lihat di channel YouTube-nya Sayyid Bahar Official. Nah ini sebenarnya untuk apa? Padahal kita tahu sendiri ya bahwa mereka itu sangat apa ya, sangat tidak mau sekali memakai gelar Sayyid, karena bagi mereka gelar Habib itu adalah gelar yang elit, yang mulia. Tapi setelah ternyata nasab dari Duriah Wali Songo yang memakai gelar Sayyid ini, ternyata justru nasab Wali Songo itu yang sudah jelas terverifikasi, yang sudah jelas kuatnya, dan memang data-data manuskrip itu memang membuktikan nasab Wali Songo itu memang sambung ke Rasulullah. Tiba-tiba si Bahar ini berubah, berganti nama menjadi ikut Sayyid ya. Sebenarnya kalau orang itu punya rasa gengsi ya, setidaknya orang itu punya gengsi ya, ya malu toh. Seharusnya malu. Wong kemarin itu baru aja obok-obok istilahnya mengesampingkan nasab Wali Songo, istilahnya tidak menganggap Wali Songo itu sebagai nasab yang remeh ya menurut dia. Tapi kok tiba-tiba dipakai
Ini kan aneh, lucu. Ini kan lucu. Lucu sekali. Seharusnya kalau orang itu ya punya malu, punya gengsi, ya ndak maulah menjilat ludah sendiri, istilahnya kan begitu. Itu yang kita tahu pertama mendadak menjadi Saidan yang memakai gelar Said sekarang itu tidak hanya Bahar Hadja. Banyak kemudian Habib-Habib ini beralih kepada gelar Sayyid. Nah, kayak kemudian itu mereka tidak merasa kalau pernah menganggap nama Sayyid itu bagi mereka itu tidak berarti. Kayak mereka itu lupa kalau sudah pernah istilahnya itu merendahkan nama Sayyid. Kemudian yang kedua, mendadak perhatian sama Wali Songo. Kemudian mendadak perhatian sama Duriyah Wali Songo. Nah ini kan, dan itu ditampakkan oleh Rizik Syihab dari pidatonya kemarin itu di Banten. Ya, di Banten itu yang katanya ziarah, ternyata malah hanya orasi, mencari dukungan, mencari pembenaran atas dirinya biar dianggap Alawi ini biar sama dengan nasabnya, sama dengan Duriyah Wali Songo. Dan itu jelas sekali apa mereka itu ingin menunjukkan bahwa mereka itu sangat perhatian kepada Duriyah Wali Songo. Ya seharusnya kalau seandainya Rizik Syihab itu masih ingat perkataan si Bahar Smith ketika awal mula polemik nasab ini terjadi, bahwa Duriyah Wali Songo itu nasabnya terputus, dan di situ Rizik Syihab juga ikut berkomentar ketika ketika para Duriyah Wali Songo itu mengadakan protes kepada pernyataan si Bahar, dia pun membela waktu itu. Dia pun membela. Ya kalau memang mereka ingin diakui sebagai Duriyah Nabi, ya datang ke Robita, verifikasi. Seharusnya Rizik Syihab ini kalau dia habis mengatakan yang demikian itu, seharusnya malu. Malu dia. Verifikasi. Itu kan belum lama, tapi memang video itu ya, video yang mengatakan seperti itu saya cari sekarang agak apa ya, jarang saya lihat. Kalau masih ada pernyataan-pernyataan semacam itu dari channel-channel yang intinya ikut meragukan nasab Alawi. Tapi kalau dari channel-channel dari mereka itu pernyataan Rizik Syihab yang seperti itu, verifikasi kalau ingin, itu tidak ada. Saya cari tidak ada. Memang kayaknya memang sengaja dihilangkan. Mereka malu dong. Nah ini kan seharusnya Rizik Syihab itu kan malu habis mengatakan demikian. Duriyah Wali Songo suruh verifikasi, katanya kemarin di pidatonya di Banten itu katanya kami itu tidak ingin mengobok-ngobok nasabnya Wali Songo. Kami ini saling menghormati, saling menghargai. Tapi kok lupa kemarin ketika Bahar Smith mengatakan, kok Anda kok ikut mengatakan kalau Duriyah Wali Songo ingin diakui harus verifikasi. Kan begitu. Ya saya juga heran sekali ya kepada Duriyah Wali Songo yang tentunya kemarin ikut menghadiri acara tabliknya Akbar si Rizik Syihab, ziarah kuburnya si Rizik Syihab. Entah mereka itu sebelumnya pernah mendengarkan komentar dari Rizik Syihab atau belum. Saya juga heran. Padahal sudah jelas-jelas dari Duriyah Wali Songo waktu itu istilahnya dikesampingkan, tidak dianggap. Tapi kok tiba-tiba hari ini perhatian sekali Rizik Syihab itu. Rizik Syihab itu di Banten ya,
terus kemudian bicara nasab, ya, bicara nasab tentang silsilah Wali Songo, ya. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah mungkin Allah memang telah menunjukkan siapa sebenarnya mereka, bagaimana kapasitas mereka dari Ba'alawi, terutama dari Rizik Syihab ini. Allah telah menunjukkan bahwa mereka memang tidak tahu apa-apa, sama sekali tidak tahu. Dan itu tercermin dari kata-katanya Rizik Syihab yang salah ketika mengatakan bahwa Syarif Hidayatullah itu adalah istri Syarif Hidayatullah itu adalah siapa ya? Ya, yang jelas itu keliru. Itu keliru. So, yang seharusnya itu ibunya, tapi kok menjadi istrinya. Nah, ini jelas keliru sekali, salah sekali, menunjukkan padahal dia itu lihat teks ya, lihat tes. Cuma kemudian di kemudian hari ternyata diklarifikasi, minta maaf, katanya saya lupa. Saya lupa, namanya manusia itu khilaf. Wong lupa kok pakai tulisan kok bisa lupa ya. Ya ini namanya Allah sudah menunjukkan ya. Nama itu kalau orang Jawa menganggap itu sudah dilalah. Ya, dilalah. Sudah kersane Allah. Memang sudah dikehendaki Allah. Dilalah ketahuan. Kalau orang itu tidak jujur, kalau orang itu tidak punya kapasitas dalam bidang nasab, orang tidak tahu tentang masalah nasab, mau bicara nasab, ketahuan. Ya, kayak begini kok sampai berani mengatakan apa itu mencibir Kiai Imad. Tesisnya Kiai Imad, si Imad itu apa? Tesis dari kandang kebo. Kok bisa? Padahal dia sendiri itu tidak paham tentang nasab. Katanya tesis ilmiah dicibir. Padahal dia tidak tahu ilmiah itu yang bagaimana. Wong nasab sendiri tidak tahu. Ini si Rizik Syihab ya, mendadak menjadi apa itu membahas nasab, tahu tentang nasab. Dan kekeliruan tentang nasab ini, bahasan tentang nasab ini tidak hanya berhenti di situ saja. Allah masih menunjukkan dia salah menyebut silsilah Sunan Ampel ya, baru kemarin itu jelas, dan dia belum minta maaf secara publik, secara resmi, cuma dia menunjukkan kemudian ziarah ke makam Sunan Ampel. Ya, intinya ini juga hal yang ketika dia menziarah Sunan Ampel, terus kemarin sebelumnya ziarah di Kesultanan Tuban. Itu kan juga sesuatu yang mendadak. Yang sebelumnya mereka itu yang diziarahi itu kan dari keluarga mereka, dari klan-klan mereka. Dari klan mereka, tapi mereka kok tiba-tiba kok sok perhatian ziarah ke makam Sunan Ampel, ke Kesultanan Banten. Terus tiba-tiba sok perhatian. Berarti nasab ini, kalau mereka yang membahas nasab ini sebenarnya yang ingin dirusak itu tidak nasabnya Ba'alawi, tapi juga nasabnya Wali Songo. Wah, framingnya membuat fitnahan seperti itu. Ya, yang saya heran ini kok apa? Dia kok tidak malu sama sekali ya. Tidak malu. Ya, menelan ludahnya sendiri. Dia tidak malu kata-katanya kemarin itu. Dia pikir itu orang-orang ya seperti Muhyiddin. Saya yakin Muhyiddin itu semakin lama mereka semakin cerdas, sudah semakin banyak yang tahu. Dikira orang-orang itu masih fanatik buta sama dia terus-menerus. Ya tetap masih banyak yang fanatik buta dengan dia. Tapi saya yakin juga mulai banyak dari para Muhyiddin yang sadar bahwa mereka itu telah tertipu oleh perkataan-perkataan dari Rizik Syihab si Bahar Smith itu sudah jelas ya. Mendadak Wali Songo, mendadak
perhatian. Padahal kemarin itu dari Duriah Wali Songo dengan tegas menyatakan bahwa jangan urusi nasab keluarga Wali Songo kami. Ini biarkan jadi urusan kami sendiri. Ini dari Duriah Wali Songo sendiri yang berkomentar. Jangan sok tahu tentang Duriah Wali Songo, terus kemudian mereka tidak ingin makam-makam Wali Songo itu dihias seperti makam-makam Ba'alawi. Mereka tidak mau. Ini dari Duriah Wali Songo. Ya seharusnya Rizik Syihab itu malu. Ya ini tetap kalau dia ziarah ke Wali Songo tetap ada yang mendukung dia dari Duriah Wali Songo, tetap ada. Tapi perlu juga untuk Rizik Syihab itu harus mendengarkan juga mereka yang sama-sama Duriah Wali Songo itu tidak suka kalau Anda urusin makam Wali Songo ya. Ya yang terus kemudian yang menarik kemarin itu ketika Rizik Syihab ini ziarah di makamnya Wali Songo, itu yang menarik itu ada bendera pakai apa itu slogan simbol-simbol merah putih. Merah putih, simbol bendera, payungnya menunjukkan merah putih. Ya memang itu kan mendekati 17 Agustus ya, istilahnya kayak begitu. Tapi ini hal-hal semacam ini ya sebenarnya itu baik. Tapi hal-hal semacam ini kan mendadak baru dilakukan oleh mereka. Sejak kapan mereka itu menunjukkan patriotisme, menunjukkan cinta kepada NKRI? Sejak kapan? Ya, itu sesuatu yang mendadak. Terus ada lagi yang mendadak lagi adalah tiba-tiba Bahar Smith mengadakan upacara peringatan 17 Agustus ya kemarin ya. Baru kali ini kita melihatnya ya, entah mungkin sebelumnya dia pernah mengadakan proklamasi atau tidak, tapi yang jelas yang terlihat tersorot yang baru kita lihat itu adalah kemarin itu si Bahar mengadakan upacara proklamasi kemerdekaan. Ya baik juga, sebenarnya baik, cuma masalahnya kok baru sekarang. Kok mendadak, kok baru kali ini? Kenapa? Ada apa? Ini kan akan syarat apa itu menimbulkan banyak pertanyaan ya. Membuat orang bertanya-tanya. Kok tiba-tiba sok cinta NKRI? Ada apa? Sebelumnya kemana? Sebelumnya kita sudah lihat sendiri ya, dari kalangan Bahar, Rizik Syihab atau dari FPI-nya itu sudah terang-terangan jelas-jelas sekali, sering sekali berlawanan dengan pemerintahan ya. Berlawanan dengan pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat Indonesia, mengejek menghina presiden-presiden Republik Indonesia. Ini kan sebuah penghinaan. Seharusnya si Bahar Smith ya malu toh, malu. Walaupun ini bagus ya, tapi ini kan Anda itu ya malu. Maksudnya kemarin itu habis mengolok-ngolok Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi. Kemudian Rizik Syihab itu menghina Presiden Gus Dur waktu itu ya. Mengatakan Gus Dur itu buta mata dan buta hatinya. Itu kan seharusnya malu ya. Malu. Kok tiba-tiba cinta menunjukkan cinta NKRI. Menunjukkan dia itu cinta kepada negara Indonesia ya. Ini kan aneh ya.
Ya, itulah diantara keanehan-keanehan sesuatu yang dilakukan oleh Bahar Smith yang bisa dikatakan ini sangat mendadak sekali, tiba-tiba ya. Kalau orang itu ya sedikit mau kritis, misalkan muhibin-muhibinnya itu sedikit kritis saja, kalau dia mau meneliti, seharusnya dia akan menemukan kejanggalan-kejanggalan ini pasti akan direspon oleh mereka. Kenapa kok tiba-tiba bisa berubah seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba sayang Wali Songo? Nah, seperti Rizik Syihab ini ya. Dan yang kemarin itu pernyataan Rizik Syihab itu yang terakhir itu ya apa ya? Sangat disayangkan. Sebenarnya sangat apa ya, kasihan sekali ya, sangat memprihatinkan itu perkataannya dari Rizik Syihab ini. Ya semakin menunjukkan kalau dirinya ini betul-betul tidak menguasai tentang masalah nasab, ya betul-betul tidak menguasai. Justru semakin menunjukkan kegoblokannya ya, kebodohannya. Ya seperti kemarin mengatakan bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Madzhab 4 itu mengisbat Ba'alawi. Kata-katanya intinya seperti itu. Ini kan menunjukkan kebodohan ya. Entah dia ini sebenarnya memang mengikuti apa itu perkembangan tentang polemik nasab ini, komentar-komentar tentang pembahasan nasab ini mengikuti atau tidak, saya apa itu heran sekali. Kalau dia kok sampai tidak mengikuti, itu ya kebangetan perkembangan nasab ini ya. Dan kalau misalkan dia itu betul-betul mengikuti, kok bisa sampai apa itu sekonyol itu ya, tidak mengetahui. Kan sebenarnya kalau Madzhab 4 itu dianggap telah mengisbat Ba'alawi, itu kan kemarin sudah pernah dikatakan oleh si Habib Muhdor dan itu mendapatkan protes. Akhirnya Habib Muhdor meminta maaf kepada publik bahwa perkataannya salah. Lah ini Rizik Syihab ini mengamati atau tidak, mengikuti atau tidak, itu yang aneh ya. Kalau saya lihat kayaknya dia ini tidak mengikuti. Waduh, ini juga para muhibin-muhibinnya atau orang-orang dekatnya Rizik Syihab yang mungkin apa itu yang mengikuti, paling tidak mereka yang masih berlogika waras, ya seharusnya ingatkanlah apa itu doro kalian, ingatkanlah, kasihan itu jadi cemoohan umat, dia hanya menunjukkan kebodohannya. Para pengikut-pengikutnya yang seharusnya mengikuti polemik nasab ini, kata-kata Rizik Syihab seperti itu hanya menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kalau dia itu sama sekali tidak paham tentang masalah nasab, masalah Ba'alawi ini. Ya kemudian dipaksakan, ya mungkin bagi dia ketika ngomong seperti itu mungkin akan menimbulkan orang-orang kemudian akan mengikuti dia karena dianggap benar. Ya memang kalau bagi orang-orang yang masih awam, yang sama sekali tidak mengikuti tentang nasab ini, ya tentu dengan mendengarkan perkataan si Rizik Syihab seperti itu ya mungkin akan membenarkannya. Wong namanya kalau menurut siapa itu Bang TIJ itu tidak punya otak. Otaknya di mana? Ya namanya orang tidak mau menggunakan akal pikirannya, yang ngikut saja walaupun yang sudah dikatakan itu jelas-jelas salahnya. Ya, inilah kekonyolan-kekonyolan dari Ba'alawi, sesuatu yang dilakukan mendadak ya. Ya semoga saja mereka ini segera disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mau introspeksi diri,
Dan mereka ini mau menerima kalau nasabnya itu dibahas, kalau nasab mereka kemudian diragukan, dan itu ketika diragukan memang berdasar data-data yang ilmiah. Ya mereka bisa legowo, bisa menerima. Sehingga kalau mereka ini sebenarnya mau menerima, justru akan semakin membuat mereka ini justru tidak semakin direndahkan, tapi justru malah mereka akan bisa semakin dihormati lagi kalau mereka mau menerima secara legowo. Kalau mereka semacam ini seperti Rizik Syihab ini ngotot banget, sangat tidak terima, ngotot banget mereka ingin nasabnya itu betul diakui. Semakin dia ngotot, justru semakin banyak orang yang curiga dan semakin banyak orang berbondong-bondong akan menyatakan diri, menganggap bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Dan kita sudah lihat tempo hari kemarin itu banyak kiai dari kalangan manapun, ada Gus, ada kiai atau orang biasa yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ini itu saya yakin batal. Itu pernyataan dari mereka sudah jelas. Dan ini tentunya ya untuk Pak Rizik Syihab seharusnya Anda menyadari hal-hal semacam ini. Jangan membuat kekonyolan yang bisa merugikan diri Anda sendiri. Ya ini hanya sekedar saran untuk dari para Ba'alawi. Kalau kalian semakin ngotot, semakin ingin diakui, justru masyarakat itu semakin curiga kepada Anda. Dan masyarakat akan semakin yakin bahwa nasab kalian itu memang betul-betul tidak sambung kepada dzurriyyah Nabi. Jadi sudah tidak perlu tesis lagi, tidak perlu tesis yang kuat ya. Cukup dengan perilaku Anda itu sudah menunjukkan bahwa Anda bukan dzurriyyah Nabi. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.